surat nikah gereja gitu yang aku tahu itu palsu. Aku tahu itu permainan si pastor dengan si orang itu. Dan akhirnya kita samperin si pastor itu, kita samperin gereja itu, ketemu sama pastor itu. Dan pastornya meminta maaf, dia mengakui bahwa surat yang sempat ada kok di internet, sempat dia keluarin itu gak benar, itu gak sah. Akhirnya si Romonya juga ikutan minta maaf, dia gak tahu bahwa anak buahnya pastor itu bisa melakukan hal seperti itu. Ada statement yang mengatakan, oh surat itu tidak sah, oh surat itu palsu. Bukan saya yang ngomong ya, berita yang beredar. Gereja bisa disuap, terus ya pastor bisa disuap, benar ada berita itu beredar. Ya. Surat misalnya surat nikah palsu, tolong teman-teman di rumah, mama ini ada merek nggak boleh, jangan. Tolong teman-teman di rumah lebih kritis. Yang mengeluarkan kebijakan, yang mengizinkan adanya pernikahan, bukan saya. Hadapi gereja. Yang berwenang untuk mengeluarkan surat pernikahan adalah gereja. Tapi aku minta bukti bahwa pernikahan itu sebenarnya nggak pernah ada gitu. Aku nggak pernah menikah, supaya aku bisa nikah Katolik dimanapun dan tanpa adanya masalah gitu. Terus akhirnya dengan proses yang super lama dan super ribet, setelah 1,5 tahun, hampir 2 tahun, aku akhirnya mendapatkan surat yang aku tunggu-tunggu. Kenapa segitu lamanya? Gara-gara emang urusan sama gereja Katolik emang super ribet banget, mesti ke katedral, terus kayak ribet banget. Aureli telah kantongi surat pembatalan nikah dari gereja Katolik, serta seakan menyindir Robi yang tetap pertahankan dokumen pernikahan. Meski begitu, bagi Robi, dokumen nikah yang dipegang bukan dokumen palsu namun asli, yang jelas buktikan pernikahan dengan Aureli memang pernah dilakukan. Memang Aureli itu saya juga lihat dia mengeluarkan annulment, ya, surat pembatalan pernikahan. Yang saya juga nggak mau mengintervensi surat itu, tapi saya nggak apa-apa ya ngomong, selalu mau ngomong unsur mens rea, saya nggak ada unsur mens rea di sini. Saya cuma mau menjelaskan fakta. Surat annulment itu adalah surat pembatalan pernikahan Katolik, ya, surat pembatalan pernikahan. Tapi bukan berarti, tadi saya sudah ngomong sama tim Insert Trans TV, bukan berarti dokumen ini, bukti-bukti adanya pernikahan ini fill up, bukan berarti bukti-bukti ini palsu. Oke, kalau misalnya ada orang nih pakai surat yang gak berlaku itu untuk membuktikan bahwa dia pernah menikah dengan aku, itu artinya apa? Itu artinya dia menggunakan informasi yang tidak sah dan menyesatkan. Kalau dia memakai surat yang sudah jelas tidak berlaku, itu bisa dianggap sebagai bentuk fitnah atau penyebaran klaim palsu. Intinya dia mencoba membuktikan sesuatu yang sebenarnya nggak pernah sah di mata gereja. Oke, berarti kalau fitnah gitu bisa dilaporkan dong? Iya, betul. Kalau itu memang sudah termasuk fitnah atau pencemaran nama baik, tentu saja bisa dilaporkan secara hukum. Urusan dia bilang tidak pernah menikah, itu urusan dia. Tapi saya Robi Tremonti, saya beragama Katolik, saya menghormati pernikahan itu ada dan dibatalkan. Annulment itu dibatalkan dan menjadi tidak sah. Tapi surat ini sah, pernah sah dan tidak palsu. Kenapa saya belum mau ya, saya tidak mau tunjukkan ini, karena ranahnya ini bukan untuk konsumsi publik. Apabila nanti ini menjadi polemik, ini adalah bukti saya pernah menikah Katolik. Dan pengakuan Aureli yang dituangkan dalam buku Broken Strings kian ramai diperbincangkan, termasuk cerita tentang adanya kekerasan dalam rumah tangga. Tentang ini, Robi pun perlihatkan bukti foto dengan ekspresi Aureli tersenyum bahagia bersama dirinya dan ibunda Robi.
di rumah Robi itu tersiksa lah. Bukan saya yang bilang ya, saya dengarnya disuruh nyuci baju lah sama mama aku. Jadi kayak, bukan kata saya Jiva ya, gosip yang beredar. Jadi ya, Robi nggak bikin senang di rumah. Ini mana sih? Oke, ya. Nah ini foto senyum lebarnya sama mama saya. Ini tadi udah di stock shot semua ya. Tuh, nah ini yang viral nih, Angel. Tuh. Ini foto jalan-jalan ke Bali ya, yang katanya disuruh, katanya ya, ingat, no mensrea, nggak ada saya niat jahat. Ini saya bicara kebenaran ya. Ini ke Bali nih, yang katanya disuruh apa, nyuci ya katanya ya. Ya, ini bisa dandan dulu. Ini kan ke ini apa, ke Bali ya kalau nggak salah nih. Oh minta rambutnya diiniin, ya diturutin lah. Ini duit saya ya, bukan duit dia. Ketika pengakuan Aureli kian ramai diperbincangkan, Robi pun kian tersudut. Serangan demi serangan tiada henti diarahkan netizen pada dirinya. Lantas, benarkah Robi dan keluarga sempat mendapat ancaman serius? Saya pernah menikah dengan dia. Ya. Di buku itu saya cuma baca depannya saja ya. Dia menyebutkan nama tanpa sebut nama. Oke, di situ kan ada tokoh Bobby ya. Teman-teman di rumah benar-benar harus simak ini, karena wawancara ini bukan wawancara ringan. Ini wawancara yang apa? Akibat dampak buku ini, ancaman keluarga saya, ancaman serius. Ya, saya garis bawahi. Di sini apa? Tanpa menyerang siapapun. Ya. Edukasi. Tapi serangan kepada saya dan keluarga saya sangat serius. Dalam sehari saya menerima ancaman, ya bisa jadi kayak 300 ya ratusan deh. Sampai detik ini bisa dibilang ribuan. Di sisi lain, benarkah pengakuan Robi, terusus ucapan selamat untuk Aureli dan suami yang bahagia jalani pernikahan, serta tengah menanti kehadiran momongan? Robi terkesan asal-asal saja demi sebuah pencitraan semata. Saya ucapkan lagi Robi Tremonti ya, dengan tulus mendoakan pernikahan Aureli Moormans dengan Tyler Tyler Bigenho ya, maaf ya kalau ada kesalahan. Semoga lahir sehat anaknya, jadi anak baik, pandai, keluarga kalian dilimpahi kesuksesan, kesehatan. Jesus love you. Itu doa saya. Ketika menyampaikan doa tersebut, di awal ketika menyebutkan namanya sendiri, beberapa kali Robi menghindari paparan visual, nggak melihat ke arah depan langsung, tapi cenderung menghindar. Dan buat saya, ini adalah proses ketika dia berpikir dalam untuk berpikir apa yang mau diucapkan. Nah, kalau memang dia tidak berminat untuk melakukan atau memproses secara hukum dan dia hanya mendoakan supaya semuanya itu berjalan dengan baik, lancar, dan nggak ada apa-apa lagi, gitu. Ya, buat saya itu sesuatu yang agak janggal karena dia merasa terganggu. Nah, merasa terganggunya kenapa? Karena kalau misalnya orang disindir terus kemudian marah, hadapi bareng-bareng bahwa kalau orang yang disindir dan kemudian tersinggung, rata-rata orang yang tersinggung tersebut juga sebetulnya merasa bahwa dia melakukan sesuatu, tetapi dia cuma merasa bahwa itu hak dia misalnya, atau dia yang nggak salah tapi memang melakukan. Saya cuma mau apa? Pemulihan nama baik, jangan berkonflik. Sebenarnya saya berhak loh nantinya men-take down, mengajukan permohonan